Halo semuanya, selamat datang. Kalau kamu pengusaha, pasti pernah dong ngerasa ngurusin keuangan bisnis itu ribetnya minta ampun. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu alat paling penting buat bikin semuanya jadi gampang. Tenang, kita akan bahas dengan cara yang simple dan asik. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kamu pusing mikirin, duh, bulan ini untung apa rugi ya? Karena catatan penjualan kecampur sama bayar tagihan listrik dan duit buat beli bahan baku. Nah, kekacauan kayak gini nih yang mau kita beresin bareng-bareng hari ini. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini masalah yang umum banget. Tapi kabar baiknya, ada satu sistem simpel yang bisa mengubah semua kekacauan ini jadi kejelasan. Dan itulah yang akan kita kupas tuntas. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita hadapi dulu masalah keuangan yang berantakan. Terus, kita kenalan sama solusinya yang kita sebut daftar isi keuangan. Kita juga bakal belajar baca kodenya, lihat contohnya di dunia nyata, dan di akhir nanti, kamu bakal siap buat langsung praktek. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, masalah uang bisnis yang berantakan. Saat kita nggak bisa lagi ngelacak kemana tiap rupiah itu pergi, kita bukan cuma kehilangan kendali, tapi juga kehilangan kesempatan buat berkembang. Gimana kita bisa tahu mau investasi kemana kalau pengeluaran terbesar kita aja kita nggak tahu? Nah, sekarang kita masuk ke solusinya. Ini dia jagoannya. Ada alat super keren namanya bagan akun. Atau biar gampang, kita sebut aja COA dari singkatan bahasa Inggrisnya Chart of Accounts. Anggap aja ini pondasi dari rumah keuangan bisnis kamu. Oke, secara teknis, definisinya emang gini. Daftar semua akun keuangan di buku besar kamu. Tapi jangan pusing sama istilah itu. Gampangnya gini deh, bayangin aja ini kayak sistem folder di komputer kamu, tapi khusus buat duit. Ada folder buat penjualan, ada folder buat biaya iklan, ada folder buat gaji karyawan, dan seterusnya. Kebayangkan rapihnya gimana? Analogi paling pas buat COA itu ya ini, sebuah daftar isi. Kalau bisnis kamu itu sebuah buku, COA itu daftar isinya. Kamu mau tahu cerita tentang penjualan? Tinggal buka halaman itu. Penasaran sama bab biaya operasional? Cek daftar isinya. Gampang banget kan? Terus buat apa sih repot-repot begini? Jawabannya satu kata. Kendali. Kalau datanya rapi, kamu bisa bikin laporan yang jelas buat diri sendiri atau kalau mau pinjam ke bank dan cari investor. Tapi yang paling penting, kamu jadi benar-benar paham apa yang terjadi sama duit kamu, jadi bisa ambil keputusan yang jauh lebih pintar. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Setiap folder atau akun ini punya nomor kode unik. Eits, jangan takut dulu. Ini bukan matematika rumit kok. Ini cuma sistem penomoran cerdas biar semuanya tetap teratur. Yuk, kita pecahin kodenya bareng-bareng. Jadi gini, hampir semua transaksi bisnis di dunia ini bisa dimasukin ke salah satu dari 6 kategori utama ini. Anggap aja ini kayak 6 laci utama di lemari arsip keuangan kamu. Yuk kita intip satu persatu isinya. Pertama, semua akun yang kodenya dimulai dengan angka 1. Ini adalah aset. Apa itu aset? Gampangnya, semua harta yang bisnis kamu punya. Mulai dari duit cash di laci, saldo di rekening bank, laptop yang kamu pakai buat kerja, bahkan motor buat antar barang. Nah, itu semua aset. Lanjut, akun dengan kepala 2, ini adalah kewajiban atau utang. Ini kebalikannya. Aset, semua utang yang bisnis kamu punya. Misalnya, utang ke supplier karena ambil barang tapi belum lunas, atau cicilan pinjaman di bank. Angka 3 ini buat ekuitas atau modal. Cara paling gampangnya gini, ini adalah nilai bersih bisnis kamu. Kalau semua aset kamu dijual buat lunasin semua utang, nah sisa duitnya itu ekuitas. Ini porsi kepemilikan kamu di bisnis itu. Nah, ini dia yang kita semua suka. Akun berkepala 4, ini adalah pendapatan. Disinilah semua duit hasil jerih payah kamu dicatat, entah itu dari jualan produk ataupun dari bayaran jasa yang kamu berikan. Oke, akun dengan awalan 5 ini agak spesifik. Namanya harga pokok penjualan atau HPP. Kalau kamu jualan kopi, HPP itu ya biaya biji kopinya, cangkirnya, gulanya, semua biaya yang nempel langsung di secangkir kopi yang kamu jual. Paham ya? Ini biaya langsung dari produkmu. Terakhir, nomor 6. Ini untuk beban. Ini adalah semua biaya untuk menjalankan bisnis yang gak nempel langsung ke produk. Contohnya, gaji karyawan, sewa tempat, bayar listrik, internet, dan biaya iklan. Nah, itu semua masuknya ke sini.
Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana sih prakteknya di dunia nyata? Karena pastinya COA buat sebuah bengkel bakal sedikit beda dengan COA buat kedai kopi kan? Coba deh perhatiin bedanya di sini. Bisnis jasa, kayak bengkel, itu strukturnya lebih simpel. Mereka nggak perlu pusing mikirin akun persediaan barang. Sebaliknya, bisnis dagang kayak kedai kopi, itu wajib punya akun persediaan buat nyatat stok biji kopinya, dan pastinya akun HPP. Jadi intinya, COA itu harus dijahit khusus sesuai model bisnis kamu. Nah, ini ada tips jitu khususnya buat kamu yang punya bisnis dagang atau retail. Jangan cuma bikin satu folder gede namanya penjualan. Coba deh dipecah lagi yang lebih detail. Misalnya, pisahin antara penjualan makanan sama penjualan minuman. Kenapa? Supaya kamu bisa dapat data yang lebih tajam. Siapa tahu ternyata selama ini keuntungan dari jualan croissant itu lebih gede daripada jualan kopi. Informasi kayak gini tuh berharga banget. Kita udah sampai di bagian akhir nih. Kamu udah tahu masalahnya, udah kenal sama solusinya, dan udah lihat contohnya juga. Sekarang tinggal satu hal lagi. Waktunya buat mulai beraksi dan merapikan rumah keuangan kamu. Jadi, ingat ya, bagan akun itu bukan sekedar tugas akuntansi yang ngebosenin. Ini tuh peta harta karun buat bisnis kamu. Peta yang mengubah tumpukan data berantakan jadi sebuah wawasan yang jelas. Dan ngasih kamu kekuatan buat mengarahkan bisnis ke arah yang benar. Jadi, pas kamu nanti mulai nyusun atau ngerapihin bagan akun kamu, coba pikirin ini, setiap angka, setiap akun, itu semua lagi menceritakan sebuah kisah tentang bisnismu. Pertanyaannya adalah, kisah seperti apa yang ingin kamu lihat dan ciptakan?